Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, dan juga kita bisa menikmati hidup ini dalam rangka ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke materi baru, yaitu iman kepada hari akhir. Semoga saja dengan kita mengimani adanya hari akhir, hidup kita bisa terarah, hidup kita mempunyai tujuan yang pasti, yaitu suatu saat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa akan adanya kehidupan setelah kita mengalami kehidupan di dunia, atau dalam kata lain bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan awal dari semua kehidupan, di mana nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian di alam dunia ini, dan nanti kita akan dibangkitkan menuju kepada alam akhirat. Anak-anakku sekalian, hukum beriman kepada hari akhir adalah wajib, sehingga mau tidak mau, siap tidak siap, bahwa hari akhir itu akan datang dan kita harus mengimaninya agar segala tingkah laku kita selalu merasa diawasi, selalu terkontrol, karena kita yakin bahwa kita akan memasuki alam yang lebih kekal, yaitu alam akhirat. Dalil tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Dan sungguh Allah akan membangkitkan kita semuanya dari alam kubur. Maka kita harus pahami ayat ini eksplisit menerangkan kepada kita bahwa suatu saat ketika kita sudah meninggal, maka Allah akan ba'askan kita, akan bangkitkan kita semua di alam kubur, dan kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanggungjawaban kita nanti apa yang telah kita lakukan di dalam dunia. Anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak juga akan membacakan salah satu surat yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir, yaitu surat Al-Zalzalah. Salah satu contoh yang Allah gambarkan bagaimana peristiwa kiamat yang sangat dahsyat itu yang akan terjadi ketika nanti Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghancurkan alam semesta ini dan menghancurkan semua apa yang ada di alam dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Anak-anakku sekalian, surat Al-Zalzalah ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan alam semesta ini. Dengan goncangan Allah, dengan kehendak Allah, maka bumi ini akan hancur luluh lantak. Tidak ada kehidupan, tidak ada orang yang masih hidup,
Tidak ada binatang-binatang yang masih hidup. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini akan hancur. Namun Allah menggambarkan dalam dua ayat terakhir, barang siapa yang membuat amal sebesar zarah pun, amal itu adalah amal kebaikan, niscaya amal yang kita buat itu akan menjadi kebaikan untuk kita. Tapi barang siapa yang membuat amal buruk sebesar zarah pun, maka amal yang kita perbuat itu akan menjadi amal kejelekan yang akan kita bawa dan bisa menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hancurnya alam semesta di hari kiamat menjadi tragedi dahsyat yang sangat mengerikan. Manusia pada saat itu sangat ketakutan dan kebingungan. Manusia terlihat seperti orang mabuk, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan melepaskan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janinnya masih muda. Manusia terlihat seperti laron yang bertebaran. Benda-benda di langit rontok bertabrakan. Matahari digulung, bintang-bintang di langit berjatuhan. Keadaan bumi semakin hancur. Gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Bumi diguncang dan guncangan dahsyat dan mengeluarkan apa-apa yang dikandung di dalamnya. Kehidupan bumi seketika itu hancur dan rusak. Peristiwa dahsyatnya ini juga membuat seluruh makhluk mati seluruhnya, termasuk jin, setan, dan juga malaikat. Namun di hari kiamat ada makhluk yang terakhir mati, dan dialah yang paling terakhir mati setelah matinya seluruh makhluk di hari kiamat. Waktu tibanya hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Namun waktu tepatnya hanya Allah lah yang tahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu juga dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Namun sebelum hari kiamat muncul, akan ada beberapa tanda-tanda kiamat seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub menjelaskan, apabila zaman itu hampir berakhir dan hari kiamat telah dekat, maka muncullah beberapa tanda. Di antara tanda itu ada tanda kecil yang telah muncul sebagian besar di zaman ini, dan di antaranya ada tanda besar yang jumlahnya ada 10, yaitu munculnya Al-Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya hewan yang dapat berbicara kepada manusia, matahari terbit dari barat, timbulnya asap selama 40 hari yang menimpa orang kafir sehingga ia menjadi seperti orang yang mabuk, dan menimpa orang beriman sehingga ia menjadi seperti orang yang flu. Selanjutnya runtuhnya Ka'bah oleh orang Habasah setelah Nabi Isa wafat. Diangkatnya Al-Quran dari mushaf dan dada, serta kembalinya penghuni bumi pada kekufuran. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kiamat akan terjadi jika telah terjadi 10 tanda peristiwa besar akhir zaman. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Beliau bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Beliau bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang adabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Di akhir zaman, bumi hanya dihuni oleh seburuk-buruknya manusia, karena mereka lebih buruk daripada jahiliyah serta enggan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala lagi. Kejadian kiamat sangatlah singkat. Ketika orang-orang melihat matahari terbit dari barat, mereka lalu terperanjat. Mereka sadar ini adalah permasalahan serius. Mereka lalu semua menjadi beriman. Akan tetapi beriman tatkala itu tidak lagi bermanfaat. Keimanan hanya bermanfaat bagi mereka yang beriman sebelum tanda ini muncul. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu.
atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika sangkakala ditiup pertama kali dan didengar manusia, maka mereka pun semuanya mati. Seluruh makhluk akan mati semua. Alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan tergoncang dengan benar-benar goncangan dan benar-benar hebat. Seluruh makhluk digambarkan ketakutan dan amat terperanjat. Menurut Al-Quran, gambaran tatkala pasca tiupan pertama cukup dahsyat, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan melepaskan mencempakkan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janinnya masih muda. Manusia juga lintang pukang seperti kupu-kupu bertebaran. Begitulah dahsyatnya hari kiamat. Setelah semua makhluk di alam semesta ini musnah, giliran malaikat Israel si pencabut nyawa ditugaskan Allah SWT untuk berturut-turut mencabut nyawa malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam, dan terakhir malaikat Israfil alaihissalam. Malaikat Israel berhak untuk menyambut nyawa semua makhluk hidup di dunia, termasuk setan, jin, dan malaikat. Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Saat rohnya dicabut, maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya super dahsyat. Malaikat Israel alaihissalam berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Sampai akhirnya satu-satunya yang akan hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang bersifat kekal dan abadi. Saat itulah tidak ada satu makhluk ciptaannya yang berkeliaran di jagat semesta maupun di langit. Setelah malaikat Israel mati, maka tinggal Allah SWT sajalah yang maha berdiri, maha esa, maha berkuasa, maha dan maha lainnya. Nah, setelah hanya Allah SWT saja yang ada, maka Allah SWT kemudian menghidupkan malaikat Israfil dan Hamalatul Arsy. Allah SWT memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, serta menunggu perintah yang maha kuasa selanjutnya untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui pengertian dan dalil tentang beriman kepada hari akhir, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya adalah nama-nama hari akhir. Kita tahu bahwa ada beberapa nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Yaumul Qiyamah. Apa Al-Yaumul Qiyamah? Yaitu hari di mana pada hari tersebut alam semesta dan isinya mengalami kehancuran dan kemusnahan. Tadi digambarkan bagaimana dalam surat Al-Zalzalah Allah menggoncangkan sedikit saja. Allah hanya menggoncangkan sedikit saja sudah luluh lantak alam dunia semesta ini. Apalagi kalau Allah goncangkan semuanya, maka tidak ada orang yang sanggup, tidak ada orang yang mampu untuk bertahan. Bagaimana Allah gambarkan nanti dalam sebuah cerita orang yang hamil mengeluarkan bayinya, anak yang sudah lupa dengan orang tuanya, orang tua pun lupa dengan anak, dan masih banyak penggambaran-penggambaran hari kiamat yang sangat dahsyat, di mana kehancuran alam semesta. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, artinya di mana hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Setelah nanti manusia yang di dunia mati dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW dan akhir zaman nanti, maka mereka semuanya akan dibahaskan, akan dibangkitkan, sehingga semua makhluk dari awal sampai akhir, dan nanti setelah dibangkitkan kita akan menuju padang mahsyar atau yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Pada saat Yaumul Mahsyar ini, manusia digambarkan nanti dengan berapa banyaknya jumlah keringat yang menutupi pada tubuh. Semakin sedikit keringatnya, semakin bagus amal, semakin baik amal baik. Namun apabila keringatnya semakin banyak sampai menutupi, maka sungguh bahwa orang tersebut adalah orang yang durhaka
yang banyak membuat dosa ketika di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada yaumul hisab. Yaumul hisab ini adalah hari perhitungan amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Dihitunglah semua amal kita semenjak kita kecil atau nanti semenjak kita mumayyiz. Setelah kita bisa menentukan mana hal yang baik dan yang buruk, maka amal kita akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaumul mizan, di mana saat amal kita ditimbang. Berat mana nih amal kebaikan dan keburukan kita, anak-anak? Kalau seandainya amal kita yang beratnya adalah kebaikan, kata Allah, nanti kita akan dihadiahi surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya keburukan kita yang lebih berat, maka kita pasti akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah yaumul jaza atau hari pembalasan. Tadi kita sudah membaca surat Al-Zalzalah. Setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan, dan setiap keburukan pasti akan dibalas dengan keburukan. Tinggal bagaimana kita memilah dan memilih dalam kehidupan ini. Agar apa? Kita hidup sekali lagi merasa diawasi, anak-anak, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap perilaku kita selalu mencerminkan iman kepada yaumul akhir dan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kapan kiamat itu akan datang, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda atau ciri-ciri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kiamat kecil dan juga ada ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil yaitu di mana sudah banyaknya perzinahan, mabuk-mabukan, kebodohan di mana-mana, sesuai dengan apa yang Rasul sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Diangkatnya para ulama, perzinahan dilakukan dengan secara terang-terangan, jumlah perempuan yang melebihi jumlah laki-laki, dan akhirnya terjadilah yang membuat manusia melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian juga akhirnya mengundang bagaimana nanti kiamat besar akan datang. Anak-anakku sekalian, kemudian ada tanda-tanda kiamat besar. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ada 10 tanda-tanda datangnya kiamat besar. Salah satunya adalah kabut asap, munculnya dajjal, kemudian hewan melata, dan sebagainya. Ini peringatan untuk kita semua, anak-anak. Jangan sampai ketika nanti datangnya yaumul akhir, kita tidak sanggup, kita tidak bisa untuk menghadapi ini. Namun kita selalu bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan saat ini menjadi amal ibadah yang terbaik di depan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita semua dihadiahi surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di akhir pembelajaran ini Bapak akan rangkum mengenai beriman kepada hari akhir. Ada 5 poin yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran ini. Yang pertama adalah dengan kita beriman kepada hari akhir, maka yang paling pertama, yang paling utama adalah
kita harus bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh. Yang kedua adalah membiasakan diri untuk beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah selalu merasa takut berbuat dosa. Tadi merasa diawasi ketika kita melakukan dosa. Ternyata di depan kita ada kehidupan akhir yang lebih kekal. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Sehingga ketika kita akan berbuat dosa, kita selalu memohon kepada Allah supaya terhindarkan dari perbuatan maksiat. Yang keempat, terdorong untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam bertingkah laku, berhati-hati dalam berucap dan bertutur kata. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga saja bermanfaat untuk kita, khususnya untuk Bapak dan umumnya untuk kalian semua. Semoga dengan beriman kepada hari akhir, sekali lagi, kita hidup bisa menjadi mawas diri. Kita hidup bisa mengontrol mana yang salah, mana yang benar. Yang benar kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang salah kita tinggalkan. Dan semoga saja kita semua bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.